Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianti. Saya sebagai guru biologi di SMA Negeri 2 Lojanan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Lojanan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi pencemaran lingkungan hidup. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Sore. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau periksa dulu kerapian sama kebersihan di baik itu baju kalian, lingkungan ini. Kalian boleh berdiri dulu. Soalnya sudah sore, jadi tidak salahnya kita lihat dulu apakah masih ada sampah, apakah masih ada kalian bersihnya belum dimasukkan segala macam. Rapi ya? Rapi, Bu. Rapi. Kalau gitu boleh silakan kembali. Boleh. Kemudian bagus. Kita berdoa dulu ya. Mulai pembelajaran biar pembelajaran kita lakukan ini bisa memberikan manfaat. Boleh kelasnya dipimpin berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau melihat kehadiran kalian dulu. Bagaimana kedua kelas? Apakah hadir semua teman-teman di kelas ini? Ada yang di sini, Bu. Ada yang di ya. Aditya, Hadir. Andi Prasetya, Bagus, Gita, oke. Ada satu Najwa, Mari Patricia, Melia, semangat ya masih ya. Dimas Gunawan, Naisila, Rahman Ripadi, Wahyuni. Oke, kalian masih boleh
kalian itu kemarin itu apa? Simbiosis. Itu cara ekosistem ya. Bahasa teman spesies ada apa aja? Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Berarti kalian masih ingat tentang materi yang kemarin. Kemudian ibu mau memberikan pretest dulu. Ini ibu ada pretestnya, ibu kasihkan ke kalian. Kalian boleh kerjakan dulu pretestnya. Berkenaan dengan materi kita yang ini ya, materi kita yang baru, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jadi ini kasihkan dulu. Ini ada. Boleh kalian kerjakan dulu, kasih waktu sekitar 5 menit. Kalian boleh ada ya? Ada Bu. Boleh kalian coba dulu, kerjakan. Tugasnya aku kasih waktu 5 menit. Yang tugas ya Adit. Oke, Bu. Kalau tugas ini masih pertanyaannya masih ada. Soalnya kan kalau yang biasa ada di tapi beda loh. Ini yang banyak. Oke, ya. Dan pretestnya bagaimana? Ada yang 100. Kalian sudah mulai mengetahui apa itu pencemaran. Kemudian ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran, tapi sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Kalian lihat di sini kita punya betul taman musyawarah. Ada taman musyawarah. Kemudian kalian lihat itu ada bekas dia hasil penambangan itu yang di situ. Itu apa yang terjadi pada situ? Itu ada kolamnya kan? Tercemar. Karena airnya biasanya apa? Kalau batu bara apa yang dibuang ini? Limbah-limbahnya kan ya? Itu airnya mengalami apa? Pencemaran air. Limbah-limbah yang dibuang. Kira-kira menurut kalian cara mengatasinya bagaimana? Mengatasi apanya ini? Mengatasi pencemarannya itu biar ibaratnya mereka tuh nggak buang limbah sembarangan. Kalau kayak gini kan kita yang mendapatkan dampaknya. Itu bisa dikumpulin kembali ya, bisa itu kan harus digali, ditutup lagi gitu. Biar itu ada airnya. Biar ada airnya. Biasanya kalau itu memerlukan apa sih? Biaya yang tidak sedikit.
sampaikan dari video. Kemudian ibu ada mempunyai LKPD yang nanti kalian kerjakan. Untuk kelompoknya bagaimana? Oke,
Kemudian untuk kelompok dua yang nomor dua ini kelompok jadi Kemudian kalian
Iya, sore. Oke, baik, berdirinya kami pada hari ini. Saya Bapak Sugiarto. Saya Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan pencemaran yang terjadi di air. Nah, di sini bisa dilihat dari kamera teman-teman masing-masing. Pada pencemaran lain ada dua gambar, di mana di sini gambar 1 dan gambar 2. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Pak. Jadi nomor 1 yang terjadi pada gambar 2 di atas antara lain pencemaran air, di mana pada gambar 1 pencemaran air yang disebabkan oleh sampah plastik dan limbah-limbah lain seperti air deterjen, limbah rumah tangga atau limbah-limbah industri seperti pabrik perusahaan. Dan pada gambar nomor 2 merupakan tanaman eceng gondok yang sudah tumbuh dengan kapasitas yang banyak, di mana dampak yang ditimbulkan akibat eceng gondok ini adalah hewan atau ekosistem yang berada di danau itu akan mati karena tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Nah, di sini gambar pertama menjelaskan bahwasanya dampak lingkungan yang ini adalah pencemaran yang diperoleh atau yang disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan oleh industri tertentu. Nah, di gambar yang kedua di sini adalah limbah eceng gondok, yang dimana di sini dampak yang dirasakan adalah karena banyaknya penumpukan eceng gondok, cahaya matahari yang dari atas itu tidak bisa masuk ke permukaan air karena ditutupi oleh si eceng gondok. Nah, kenapa sih eceng gondok ini menutupi? Karena kan tubuhnya itu udah banyak yang kalau masih sedikit-sedikit kan dia gak akan menutupi, ataupun juga cahaya matahari itu masih bisa masuk ke dalam air. Nah, dampak yang ditimbulkan dari eceng gondok ini adalah yaitu hewan-hewan yang berada di dalamnya ataupun ekosistem yang ada di dalamnya akan mati karena tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Dan selain itu dampaknya bagi hewan-hewan yang ada, tumbuhan sebagai sumber makanan itu akan mati dan itu akan mempengaruhi hewan-hewan yang ada. Nah, lalu di sini antisipasi apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Di sini pertama melakukan yang namanya anda atau meminta surat dari pabrik-pabrik terkait berkaitan dengan analisis dampak lingkungan. Di mana di sini harus kita ketahui bersama bahwasanya apakah dampak lingkungan ataupun dampak limbah ini ketika dibuang ke wilayah-wilayah tertentu itu akan memiliki dampak yang sangat negatif, atau misalnya ya dampaknya sekian aja, atau di sini menyediakan tempat pembuangan limbah khusus di mana limbah tersebut diolah lagi untuk agar limbah tersebut bisa dibuang dan juga tidak mempengaruhi hewan-hewan ataupun ekosistemnya ada. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Tadi kan akan menjelaskan tentang penyebab-penyebabnya. Ada upaya pencegahan dari Upaya pencegahannya karena kita harus mengkontak dengan pola sama pabrik-pabrik terkait. Misal dalam satu wilayah itu ada 3 atau 2 pabrik. Nah, kita perlu tahu bahwasanya memang apakah dari analisis dampak lingkungan itu limbah mereka ini berbahayakah, atau misalnya dampak atau limbah ini masih bisa punya manfaat. Nah, selain itu upaya yang dilakukan adalah meminta perusahaan-perusahaan terkait untuk membuat dan juga membuat tempat-tempat khusus yang untuk pembuangan limbahnya supaya nggak langsung ke misalnya lingkungan sekitar, tapi itu akan berdampak pada ekosistem yang kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Tadi kan ada disebutkan dampak-dampak kan. Adakah dampak lain selain yang merugikan? Dampak lain Yang merugikan. Nah, yang merugikan itu untuk saat ini itu lebih ke arah ekosistem yang ada sih. Kalau misalnya kita memang mencemarkan ataupun juga membuang limbah-limbah tersebut itu ke tempat ataupun wilayah ekosistem yang memang sudah banyak di bumi, nah maka itu bakal berdampak orang. Nah, kalau misalnya untuk dampak-dampak itu pencemaran air itu biasanya dari ekosistem yang ada sih. Kalau misalnya pencemaran tanah ataupun pencemaran suara, udara dan lain-lain itu punya dampak yang berbeda-beda. Namun pada diskusi kami ini sebenarnya itu pencemaran air kami bisa simpulkan dampaknya adalah ekosistem yang ada akan terganggu. Sudah, kami akhiri. Sekian, saya Sugiarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini kelompok 2 akan menjelaskan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran tanah. Ini di sini ada kolam yang tercemar dari limbah batubara. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada gambar? Jelaskan mengapa hal itu terjadi. Pencemaran lingkungan akibat limbah batubara hal ini terjadi karena aktivitas penambangan yang berlebihan sehingga merusak ekosistem. Gambar di atas merupakan kolam yang terbentuk akibat pengerukan tambang untuk mengambil batubara. Karena kolam tersebut tidak ditutup kembali, akhirnya air menggenang menjadi kolam dan tercemar bekas pengerukan batubara. Yang kedua, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi perubahan lingkungan tersebut? Upayanya yaitu yang pertama, riset dan analisa lingkungan sebelum pelaksanaan program oleh Anda. Yang kedua, pengecekan berkala dan monitoring. Yang ketiga, mengolah limbah sisa kegiatan perusahaan. Yang keempat, menghindari zona lindung dan konservasi. Yang kelima, pelaksanaan reklamasi. Dan yang keenam yaitu pengawasan dari Anda. Anda adalah analisis dampak lingkungan. Dari apa yang kami presentasikan, ada pertanyaan kan teman? Nah, ini kan yang tercemar apa yang dulu ini? Tanahnya kan? Tanah. Tanah itu sebagai media dalam kota menanam nih. Itu kan kena airnya nih. Airnya itu kan ada zat kimianya. Otomatis si airnya ini itu kan apa ya? Menyeluruh gitu ke tanah yang lain. Apakah kalau misalnya itu nanti tanahnya akan berdampak juga kayak tanah ini jadi ada zat kimianya gitu? Yang di daerah kolam itu. Iya. Kalau misalkan untuk di daerah kolam tersebut jelas ada berdampak ke tanahnya karena konteksnya adalah pencemaran tanah ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain, coba jadi dari itu dengan tambang kolam tersebut ya pasti tersebut. Kalau apa tadi untuk yang kolam ya, kolam apakah kolamnya akan tercemar gitu ya bagus ya di sekitarnya. Oh pastinya ya, namanya di sekitarnya dia pasti akan tercemar. Kemudian biasanya pada daerah-daerah tambang, dia kalau kita menanam tanaman dia tidak subur, tidak subur. Apalagi kalau ada kayaknya pada lebaran misalnya apa dia ada kandungan asam, rusaknya kayak gitu. Kalau lebarannya dia rusak, unsur hara dari tanah itu berkurang. Makanya dia apalagi ini ada efeknya kena limbah yang namanya dia sudah apalagi tanahnya kita kebetulan kalau ibu lihat sih tanahnya memang kurang subur ya, ditambah lagi ada dampak limbah yang berarti sangat merugikan sekali. Nah, jadi sangat ada dampaknya bagus bagi yang di sekelilingnya tanahnya. Apa ada yang ditanya lagi? Ada. Tidak ada Pak. Sudah ya, sudah cukup. Kalau gitu kami akhiri presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kemudian ibu mau bertanya dulu kesimpulan apa yang didapat dari hasil diskusi. Boleh untuk kelompok 1 dulu apa? Kesimpulan yang kami ambil pada kelompok 1 adalah di sini kan kita hanya tahunya paling-paling pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Nah, ternyata di sini juga ada namanya pencemaran suara dan juga pencemaran cahaya. Nah, di mana karena pencemaran cahaya sendiri juga masih muter di kepala nih Bu. Nah, jadi di sini kita tahu kalau misalnya pencemaran itu ya bisa terhadap air, bisa terhadap tanah, tapi juga masih banyak pencemaran lingkungan lain. Untuk lebih jelasnya kalian boleh lihat Lihat saya layar dulu. Boleh. Untuk lebih jelasnya kalian boleh lihat ini sebentar ya. Ibu tampilkan dulu. Sedikit kalian mengetahui apa sih itu ya. Nah, untuk pencemaran lingkungan dia itu macamnya untuk pencemaran lingkungan di sini pencemaran sendiri ada macam pencemaran dan polutan serta penyebarannya. Kemudian ada perubahan lingkungan, ada upayanya yang tadi untuk mengatasi, kemudian parameternya sama jenis limbah dan pemanfaatannya. Nah, untuk pencemaran sendiri, kalau pencemaran atau polusi itu adalah proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan
pembakaran minyak bumi, batu bara, kemudian gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, partikel padat, bakteri, virus, sama radioaktif. Sedangkan lain sama kayak tadi aku bilang, limbah industri, sampah organik, bahan kimia untuk pertanian. Kalau tanah, dia dari mana ya? Dari sampah plastik, dari deterjen, sampah tisu, sama zat kimia dari pertanian. Kemudian untuk pencemaran suara, dia terjadi dari frekuensi suara yang melebihi batas ambang. Jadi dia ada namanya, nanti diukur parameternya ini, diukur itu ada yang namanya desibelnya. Itu ada, biasanya kita yang diamnya dekat dengan pesawat terbang, makanya nggak boleh kita diam mendekati lapangan udara. Kenapa? Karena itu menyebabkan pencemaran suara yang mengakibatkan gendang telinga kita ini bisa pecah. Karena dia suaranya melebihi ambang batas ya. Dia di atas 20 desibel, biasanya itu sudah tidak boleh lagi. Oke. Kemudian untuk pencegahan pencemaran lingkungan ini ada dua cara. Yang pertama secara administratif, jadi maksudnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan cara pemerintah, dilakukan oleh pemerintah yang tadi dibilang temanmu ada, itu contohnya kayak ada AMDAL kan ya, nah itu pemerintah yang melakukan. Jadi mereka melakukan uji coba apakah ini limbahnya layak atau tidak. Jadi diuji coba dulu, dilihat, diuji dulu di lab, baru bisa dipakai. Kemudian untuk secara teknologi pencegahan pencemaran lingkungan ini cara yang tempuh yaitu mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri sebelum limbah dibuang. Jadi ibaratnya dia membuang limbah tapi dia tidak berakibat buruk lagi. Kemudian secara edukatif, maksudnya secara pendidikan, dia dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan berupa bahaya pencemaran lingkungan. Sampai di sini ada yang belum paham yang Ibu jelaskan?